Halo sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah News Point Highlights hari ini akan dimulai dengan berita UB Asah Soft Skill Alumni. Alumni UB tidak hanya menjadi lulusan yang memiliki hard skill, namun juga soft skill sebagai penunjang bagi mereka saat memasuki pasar kerja atau berkiprah di masyarakat. Menurut Wakil Rektor 3 UB Setiawan Nurjasakti, kampus UB memiliki program pembekalan soft skill bagi mahasiswa yang akan lulus agar menjadi semakin kompeten. Di dunia kerja itu tentunya kekuatan dari alumni itu tidak hanya hard skill-nya saja ya, keahlian di bidang pendidikan, ilmu pengetahuannya saja hard skill, tapi juga kekuatan di bidang soft skill. Apa itu? Kejujuran, etika, moral, kerjasama, komunikatif, gotong royong dan sebagainya. Semangat soft skill itu yang harus juga kita tumbuh kembangkan sehingga nanti saling melengkapi itu. Hard skill-nya oke, soft skill-nya oke, sehingga dunia kerja siap menyambutnya. Kalau hard skill-nya saja oke tapi soft skill-nya tidak oke, ya tentunya ada kendala dalam hal ini. Oleh karena itu kami berupaya tidak hanya hard skill-nya saja yang kami asah, tapi juga soft skill-nya para alumni. Bakal soft skill diberikan kepada mahasiswa dengan bekerja sama dengan berbagai pihak yang kompeten agar materi soft skill yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setiap tahunnya UB meluluskan sekitar 10.000 alumni yang akan berkiprah dalam berbagai bidang. Besarnya jumlah alumni UB yang tersebar di berbagai daerah dengan beragam potensi menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Untuk itu, pengurus Ikatan Alumni UB membuka ruang baru bagi alumni untuk terlibat dalam kepengurusan agar potensi dan dharma bakti mereka tersalurkan. Pengurus IKUB membuka ruang terbentuknya lembaga semi otonom yang menjadi wadah bagi kiprah alumni UB. Kalau yang saya tangkap, nanti akan tampak juga di kepengurusan, itu Cak Fatah ini menyusun kepengurusan itu dalam dua bagian besar. Yang pertama itu adalah kelompok pengurus gitu ya, kelompok pengurus yang akan menjalani tugas-tugas untuk melayani alumni gitu Mas. Jadi ya yang mengelola alumni muda untuk katakanlah mencari peluang magang, untuk mencari peluang-peluang pekerjaan, kemudian kalau ada kebutuhan untuk melakukan sertifikasi, nah itu nanti ada di pengurus yang memang melayani keperluan dari alumni kita, ya terutama alumni muda. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu nanti akan dibentuk satu konsep yang ya istilahnya itu bisa semacam lembaga semi otonom gitu, Mas Sidik. Melalui wadah tersebut diharapkan alumni tidak terkonsentrasi pada kepengurusan, namun juga mampu mewadahi potensi dan minat lain yang dapat dikembangkan untuk membantu universitas, mahasiswa, dan masyarakat dengan lebih maksimal.
Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni UB Dilan Sawalius Patuparan menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya mengundang pimpinan kampus dan Forkopimda, namun juga pengurus alumni universitas lain dan pengurus IKA UB yang ada di berbagai daerah. Kedatangan mereka nantinya diharapkan memperkuat silaturahmi antar alumni dan menjadi jejaring baru bagi alumni Universitas Brawijaya. Himpuni, Mas Sidik, Himpuni ini kan himpunan ikatan alumni perguruan tinggi negeri gitu ya. Jadi himpuninya sendiri kita undang, kemudian ada beberapa ikatan alumni terutama yang dekat-dekat lah ya, supaya tidak menyulitkan juga gitu. Jadi dari beberapa IKA di Jawa mungkin ya yang kita coba undang, kita harapkan kehadirannya itu ada UI, IPB, ITB, UGM, UNDIP, UNER, ITS, Jember gitu ya. Kita kirimkan undangan. Kemudian ada lagi nanti ya teman-teman pengurus IKA se-Indonesia lah. Kan kita punya ada pengurus komisariat fakultas, kemudian kita punya pengurus daerah, kita punya pengurus cabang gitu. Itu kita sampaikan juga undangan ke mereka semua. Dan yang berikutnya itu adalah apa namanya mitra kerja lah, mitra kerja baik yang pada saat menyiapkan ini gitu ya, khususnya simposium, para sponsor ya, kemudian beberapa juga yang memang mendukung kita sejak lama. Saat ini UB sudah memiliki jejaring antar alumni perguruan tinggi dalam wadah Himpuni. Selain itu, IKAUB juga memiliki pengurus daerah setingkat provinsi seperti Jawa Timur, DKI Jakarta, NTB, Kalimantan, dan lainnya, serta pengurus cabang yang terbesar di berbagai kabupaten kota se-Indonesia. Penambahan fakultas baru yang berasal dari pengembangan keilmuan terjadi di Universitas Brawijaya. Salah satunya adalah Fakultas Teknologi Pertanian yang sebelumnya menjadi salah satu departemen dari Fakultas Pertanian UB. Profesor Simon Bambang merupakan salah satu perintis dari FTP UB yang kini terus berkembang pesat menjadi fakultas unggulan di UB. Karier saya mulai dari KPS tahun 90-an lah pokoknya, saya KPS Pasca Sarjana. Setelah KPS saya ditunjuk saya sebagai salah satu inisiator jadi Fakultas Teknologi Pertanian dari Fakultas Pertanian, pisah. Jadi saya dari Fakultas Pertanian waktu itu, kemudian saya dengan beberapa teman mendirikan Fakultas Teknologi Pertanian. Dekannya senior saya Profesor Tri Susanto, saya ditunjuk sebagai wakil dekan 2. Nah, wakil dekan 2 4 tahun, kemudian saya kebetulan ditunjuk oleh teman-teman sebagai dekan yang kedua di Fakultas Teknologi Pertanian. Di dekan yang kedua itu saya sekaligus ditunjuk oleh saya ketua forum dekan di Universitas Brawijaya. Saya ditunjuk sebagai sekretaris Senat Universitas. Profesor Simon Bambang mengaku senang dengan perkembangan FTP UB yang saat ini terus memiliki guru besar baru dan juga menjadi salah satu fakultas favorit di Universitas Brawijaya. Puluhan dosen yang memasuki purna tugas berkumpul untuk mendapatkan tali asih dari Universitas Brawijaya. Tali asih ini diberikan oleh Rektor UB, Profesor Widodo, kepada para dosen yang sudah bertugas hingga puluhan tahun. Para dosen yang purna tugas terdiri dari berbagai fakultas yang ada di UB. Tujuan kegiatan pemberian tali asih ini adalah sebagai rasa ucapan terima kasih UB terhadap pengabdian para dosen untuk membangun UB selama puluhan tahun. Selain itu, tali asih ini juga wujud silaturahmi antara UB dengan para purna. Selain rektor, turut hadir mantan rektor UB, Profesor Bambang Guritno yang menjadi ketua Ikatan Pensiun UB, sebuah wadah bagi para dosen tendik yang sudah purna bagi UB untuk bersilaturahmi.
Seminar dengan tema Climate Change Evac for Semarang City, Central Java Province and its Tourism diadakan oleh Satuan International Office USM di ruang telekonferensi Universitas Semarang baru-baru ini. Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip, Profesor Sudarto Hadi Mes PhD, dalam materinya menyatakan bahwa sebagai kota pesisir yang berhubungan erat dengan laut, pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan ilmuwan untuk mencoba berbagai cara agar fenomena climate change tidak mengganggu keseimbangan alam di kota ini. Ini saya kira langkah yang maju dari USM untuk menyelenggarakan semacam summer course ya bagi mahasiswa asing. Ada 6 atau 7 mahasiswa asing dari Perancis, dari Malaysia dan dari Singapura. Itu kalau di dalam penilaian World Class University itu student mobility, mobilitas student dari luar ke Indonesia. Itu sebuah kredit poin yang sangat besar untuk USM ini menjadi unggul dan bertaraf internasional. Saya kira inisiatif ini perlu dihargai. Dan yang kedua memang topiknya kan yang relevan dengan Kota Semarang, yaitu dampak dari perubahan iklim yang menimbulkan banjir dan banjir pasang yang beriringan dengan land subsidence atau amblesan tanah. Bagaimana dampaknya pada pariwisata sejalan dengan host dari para mahasiswa asing itu, yaitu di jurusan pariwisata Fakultas Informatika ya. Dalam rangkaian kegiatan Cultural Camp 2023, selain seminar sebanyak 12 mahasiswa asing yang terdiri dari 7 mahasiswa Perancis, 3 mahasiswa Malaysia, 1 mahasiswa Ghana, dan 1 dari Singapura, juga diajarkan tari tradisional asli Semarang dan alat musik karawitan. Kepala Satuan International Office USM Faisal Yusuf BA MMBA menjelaskan kegiatan Culture Camp 2023 ini membantu mahasiswa USM untuk belajar percaya diri dalam berkomunikasi, berdiskusi, dan belajar dengan mahasiswa asing. Ya, Cultural Camp ini sebenarnya hal yang sangat bagus ya, terutama buat mahasiswa kita di USM yang mana bisa membawa perubahan positif ke arah mereka lebih percaya diri bertemu dengan masyarakat internasional atau mahasiswa asing dari luar negeri. Nah, percayaan diri inilah akan bisa membangun rasa mereka tuh bahwa mereka juga mampu dan bisa. Memang satu hal lagi tentang mahasiswa asing juga mereka sangat excited. Jadi bertemu ya antara mahasiswa kita dan mahasiswa asing itu betul-betul ternyata punya kesamaan ya. Sama-sama bisa enjoy meskipun kadang dalam soal bahasa mereka kadang ada sesama tidak yang saling dipahami, tapi setidaknya mereka nyambung. Nah, dari situ akan terjalin persahabatan dan juga environment sangat bagus, sangat positif, dan saya rasa kedepannya kita akan membuat event-event lebih banyak lagi untuk lebih mengenalkan culture bahwa kita itu memang harus bersiap menjadi universitas secara global. Gitu. Dalam pertemuan tingkat Menteri Dewan Keamanan PBB membahas konflik Israel dengan militan Hamas di New York, Sekjen PBB menyerukan kedua pihak yang bertikai menaati kaidah hukum internasional dan menghindari jatuhnya korban dari warga sipil. The protection of civilians is paramount in any armed conflict. Protecting civilians can never mean using them as human shields. Protecting civilians does not mean ordering more than 1 million people to evacuate to the south, where there is no shelter, no food, no water, no medicine, and no fuel, and then continuing to bomb the south itself. Dalam forum yang sama, Menlu Otoritas Palestina menyoroti telah tewasnya sedikitnya 5.700 warga Palestina, yang separuh lebih adalah anak-anak dan perempuan. For those actively engaged to avoid an even greater humanitarian catastrophe and regional spillover, it must be clear that this can only be achieved by putting an immediate end to the Israeli war launched against the Palestinian people in the Gaza Strip.
Every one of us has a stake. Sementara Menlu AS mengingatkan akan pertumpahan darah pada 7 Oktober dan masih adanya 200-an warga Israel yang disandra oleh Hamas. Kelompok yang menurut Deplu AS disebut sebagai kelompok teroris. Where is the outrage? Where is the revulsion? Where is the rejection? Where is the explicit condemnation of these horrors? We must affirm the right of any nation to defend itself and to prevent such horror from repeating itself. Negara-negara anggota PBB terpecah antara yang ingin gencatan senjata segera dengan yang memprioritaskan pembebasan sandera. Pertemuan Dewan Keamanan PBB kali ini juga ikut dihadiri oleh lebih dari 80 negara. Di antaranya adalah Menteri Luar Negeri dari kawasan Timur Tengah, termasuk Yordania, Mesir, dan juga Arab Saudi. Juga di antaranya adalah Menteri Luar Negeri Perancis dan juga Jerman, dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. Menlu Retno Marsudi kembali tekankan perlunya tercapai solusi dua negara. Lebih lanjut, kepada VOA, Menlu RI mengatakan Dewan perlu mengesampingkan segala perbedaan. Mari kita bergerak beyond politics dan bring back humanity di Dewan Keamanan PBB. Jadi kita tekankan kembali agar power yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB dapat mengadres isu ini. Sebelumnya 2 rancangan resolusi PBB soal gencatan senjata di Gaza gagal disahkan di DKPBB. Masing-masing menurut AS dan negara barat lainnya tak cukup tegas mengecam Hamas. Dari markas PBB di New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Departemen Lingkungan Hidup BEM Kema Unpad gelar rangkaian puncak kegiatan eksplorasi Nusantara Festival Gajah 2023. Festival Gajah 2023 ini menghadirkan penayangan dokumenter dan talk show bertajuk Alpine and Us. Event perdana ini merupakan hasil ekspedisi 18 mahasiswa Unpad ke Taman Nasional Waikambas selama 14 hari sebagai bentuk kepedulian terhadap konservasi satwa endemik, khususnya gajah Sumatera. Ekspedisi berfokus pada gajah Sumatera yang populasinya kian terancam. Ditambah konflik antara masyarakat desa penyangga dengan gajah liar dari Taman Nasional Waikambas yang memperburuk hubungan gajah dan manusia. Project Officer Eksplorasi Nusantara, Reynaldi mengungkapkan capaian yang diraih dari kegiatan ekspedisi ini diantaranya jurnal ilmiah mengenai konflik gajah dan manusia, serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pendekatan yang tepat dalam mengatasi konflik di Waikambas, sehingga nantinya dapat mengembalikan hubungan yang sehat antara gajah dan warga desa penyangga. Selain itu, kegiatan ini merupakan perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi Festival Gajah merupakan salah satu kegiatan puncak ya dari rangkaian event Eksplorasi Nusantara 3.0, dan di Festival Gajah ini sebagai kegiatan puncak kita berusaha untuk memberikan cerita-cerita kita selama hasil 14 hari kemarin di Lampung gitu. Kita berusaha untuk sesuai dengan visi besar kita ingin memberikan pengetahuan kepada Kema Unpad dan memberikan kepedulian terkait konservasi satwa endemik khususnya gajah Sumatera, dan di kegiatan ini kita coba tuangkan dalam bentuk cerita kita selama 14 hari kemarin, riset dan penelitian di Waikambas. Sementara itu, peneliti Pusat Studi Komunikasi Lingkungan Vkom Unpad, sekaligus pembina Departemen Lingkungan Hidup BEM Kema Unpad, Dr. Herlina Agustin, melihat konflik antara gajah dan manusia di Waikambas dan daerah penyangga masih terjadi dan melihat gajah sebagai hama. Dirinya berharap dengan adanya eksplorasi Nusantara ini dapat memberi inspirasi bagi mahasiswa untuk melestarikan hewan endemik Indonesia. Mudah-mudahan eksplorasi Nusantara ini bisa memberikan inspirasi pada mahasiswa untuk juga terlibat langsung melestarikan satwa endemik Indonesia.